Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang limit inferior dan limit superior. Nah, apa sih limit inferior dan limit superior itu? Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang teorema yang menjamin bahwa limit inferior dan limit superior itu ada, yaitu teorema Bolzano-Weierstrass yang bunyinya adalah setiap barisan yang terbatas selalu memiliki subbarisan yang konvergen. Jadi setiap barisan yang terbatas, jadi kalau kita punya Xn sembarang barisan, dia terbatas, maka di Xn ini kita selalu bisa memilih, selalu bisa mendapatkan suatu subbarisan yang konvergen daripada barisan Xn tersebut. Nah, untuk membuktikan teorema Bolzano-Weierstrass ini, kita membutuhkan teorema lain yang bunyinya setiap barisan memiliki subbarisan yang monoton. Nah, untuk pembuktian teorema ini ada di bukunya Pendra, silahkan dibaca. Namun saya akan menjelaskan ilustrasi dari pembuktian tersebut. Jadi misalkan kita punya barisan seperti ini. Nah, kita akan memilih subbarisan yang monoton dari barisan ini. Jadi kalau misalkan di bukunya Pak Hendra, kita pilih barisan pertama, suku pertama dari subbarisan ini adalah maksimum dari semua suku di barisan ini. Jadi kita pilih maksimumnya. Nah, lalu untuk tersebut, setelah maksimumnya dipilih, maka dari N2 dan seterusnya itu dipilih, dari ke kanannya dipilih mana yang lebih maksimum lagi. Maksudnya bukan mana yang lebih maksimum, maksudnya mana yang maksimum kedua, lalu dipilih mana yang maksimum ketiga dan seterusnya. Namun di sini saya akan menggunakan pendekatan minimum. Jadi yang pertama adalah kita lihat, kita membagi-bagi menjadi himpunan-himpunan misalkan. Jadi misalkan untuk dari 1 ke kanan sampai ke hingga, mana sih yang paling minimum? Berarti misalkan saya pilih di sini yang paling minimum ini kan. Nah, ini yang paling minimum, maka ini menjadi Xn1. Xn1 artinya suku di subbarisan yang pertama. Lalu dari Xn1 ke kanan, nah dari sini ke kanan, nah kita pilih lagi mana yang paling minimum. Dari sini ke kanan, mana yang paling minimum kedua. Berarti yang kedua ini kan. Nah ini Xn2. Lalu selanjutnya ke kanan lagi, mana yang paling minimum? Ini kan, ini nih, ini paling minimum. Berarti di sini Xn3. Di sini saya sedang mencari barisan monoton naik ya. Boleh juga kalau untuk mencari monoton turun. Lalu di sini dari Xn3 sini ke kanan, mana yang lebih minimum lagi? Misalkan ini ya. Contohnya ini. Terus mana yang minimum lagi? Ini. Nah, terus sampai ke sana, terus-terusan sampai ke hingga, maka kita selalu bisa menemukan titik yang ini. Ini dia selalu monoton naik. Jadi gambarannya seperti itu, kita bagi himpunan dari dari satu ke kanan mana yang minimum, lalu dari N1 ke kanan mana yang minimum, lalu dari N2 ke kanan mana yang minimum, N3 ke kanan mana yang minimum, dan terus seterusnya sampai menuju hingga. Jadi kita bisa menentukan suatu subbarisan yang monoton daripada Xn. Kalau di bukunya Pak Hendra itu dia dari cari yang dari maksimum, kalau ini cari dari minimum. Nah, karena teorema ini secara ilustrasi sudah ada gambaran bahwa memang setiap barisan memiliki subbarisan yang monoton. Nah, kita punya teorema sebelumnya yang mengatakan kalau dia monoton dan terbatas, maka dia konvergen. Dan konvergennya itu tergantung apakah dia monoton naik atau monoton turun. Kalau dia monoton naik, maka dia konvergen ke supremumnya. Kalau dia monoton turun, maka dia konvergen ke infimumnya. Nah, karena di sini setiap barisan terbatas berarti karena setiap barisan memiliki subbarisan yang monoton, subbarisan tersebut yang monoton itu karena barisannya terbatas, maka subbarisannya pun
pasti terbatas. Nah, subbarisan tersebut terbatas dan monoton, maka subbarisan yang monoton dan terbatas adalah subbarisan yang konvergen. Jadi pembuktian Bolzano-Weierstrass dimulai dari teorema barisan yang monoton terbatas maka konvergen dan teorema ini. Maka dipenuhilah teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan definisi inferior dan superior. Nah, karena misalkan kita punya Xn barisan terbatas, dari Bolzano-Weierstrass kita tahu bahwa kita selalu menemukan subbarisan yang konvergen. Nah, misalkan semua subbarisan yang konvergen itu kita kumpulkan, titik limit barisannya kita kumpulkan dalam sebuah himpunan, yaitu misalkan himpunan A adalah himpunan limit barisan dari semua subbarisan yang konvergen. Nah, kita bisa memilih di himpunan tersebut kita bisa ambil minimum dari limit barisan yang ada. Nah, limit minimum dari himpunan limit barisan tersebut disebut limit inferior. Dinotasikan sebagai limit inferior dari suatu barisan Xn untuk n-nya menuju n. Sebaliknya, maksimum dari himpunan tersebut, himpunan limit barisan, disebut limit superior, dinotasikan dengan limit mirip supremum superior Xn untuk n menuju t hingga. Jadi contohnya kita punya barisan min 1 pangkat n gitu ya. Nah, subbarisan yang konvergen dari min 1 pangkat n itu apa? Banyak sekali. Tapi secara umum kita bisa membagi dua, yaitu misalnya 1, 1, 1, 1, dia konvergen ke 1, min 1, min 1, min 1, min 1, dia konvergen ke negatif 1. Apakah cuma dua subbarisan yang konvergen? Tentu saja tidak. Kalau misalkan kita punya min 1, 1, tapi sampai ke ujung dia 1 terus, dia konvergen. Karena konvergen itu dari suatu titik ke kanan, dia menuju ke titik limit barisannya. Atau min 1, min 1, min 1, tapi ujungnya 1 semua. Nah, ini konvergen ke 1, ini konvergen ke 1. Namun, secara garis besar, kita bisa punya dua titik limit barisan bahwa subbarisan manapun yang konvergen, dia selalu limit barisannya ke 1 atau min 1. Jadi, si A di sini, A untuk min 1 pangkat n ini, barisan ini, adalah 1 dan negatif 1. Berarti limit inferiornya, limit n menuju t hingga, inferior dari min 1 pangkat n, dia adalah, nah, paling kecil dari sini adalah negatif 1, limit superiornya, superior dari adalah 1. Jadi seperti itu, kita tentukan kira-kira gambaran barisan yang subbarisan yang konvergen itu seperti apa. Lalu kita himpun semua titik konvergensinya. Lalu dari sini kita tentukan mana yang minimum, mana yang maksimum. Lalu untuk contoh lain, misalkan barisan 1 per n. Nah, 1 per n ini karena dia konvergen, karena kita tahu dia konvergen, maka tadi ada teorema bahwa setiap subbarisannya akan konvergen ke titik yang sama dengan setiap subbarisan akan konvergen ke titik yang sama dengan barisannya. Sehingga berarti apa? Berarti si A-nya di sini himpunan limit barisannya hanya 1 titik 0. Artinya apa? Artinya si limit infimumnya dari 1 per n dia sama dengan 0, limit supremumnya juga sama dengan 0 karena maksimumnya 0, minimumnya juga 0. Jadi, kalau misalkan kita punya barisan terbatas, dia konvergen, maka jika dan hanya jika limit supremumnya sama dengan limit infimum. Jadi, kalau kita, ini berlaku sebaliknya, kalau kita punya
limit supremum dari limit superior dari suatu barisan sama dengan limit inferiornya, maka barisan tersebut adalah barisan terbatas yang konvergen. Kenapa seperti itu? Karena definisi limit inferior adalah harus barisannya terbatas, limit inferior juga barisannya terbatas. Lalu dia bisa dibuktikan bahwa dia konvergen karena hanya memiliki satu titik limit subbarisan. Seperti itu.